Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya ini, Kiai. Pertanyaannya dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya adalah, Pak Kiai, apa hukumnya satu liang lahat kubur diisi oleh 2 jenazah? Ya. Jika diperbolehkan, bagaimana tata cara pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat Ya. Islam? Dalam satu lahat itu, dalam satu liang kubur itu boleh diisi oleh beberapa jenazah. Tetapi etikanya yang harus dipertimbangkan adalah, misalnya ini, kalau pertanyaan itu adalah satu lahat, satu liang kubur itu untuk beberapa jenazah dalam waktu yang bersamaan. Jadi yang meninggal ini ada 3 orang misalnya, mau dikubur di dalam satu liang, ya. Misalnya karena alasan nih kakak beradik atau suami istri punya hubungan, ini disatukan saja dalam waktu yang bersamaan. Itu boleh ya? Itu boleh. Nah, hanya etika memasukkannya. Siapa yang duluan nih Mbak Eva? Itu diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu menguburkan syuhada Uhud. Di perang Uhud itu, karena keterbatasan lahan yang bisa dipakai untuk kuburan, yang kita lihat sekarang di depan gunung Uhud itu, maka ada satu liang itu yang dimasukkan beberapa orang. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita masukkan terlebih dahulu? Maka kata Rasulullah, aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi hafalan Qur'an itu ikut mengangkat derajat manusia. Ya, kata sahabat, wa inkanu fil Qur'ani sawa, kalau sama-sama hafalannya, sama-sama 30 juz, sama-sama 20 juz, ya kalau sekarang sama-sama juz amma aja misalnya ya. Nah, kata Rasulullah, aqdamuhum islaman, yang paling dahulu Islamnya. Nah, dalam konteks sekarang berarti yang lebih tua lah. Itu yang kita dahulukan dan begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya yang satu punya keistimewaan itu yang dianggap oleh agama. Misalnya, oh yang ini Pak sama-sama baik, tapi yang ini nih rajin nyantuni anak yatim. Nah, masukkan dia duluan. Itu boleh. Nah, kalau di liang yang sudah ada jenazahnya nih, mau dimasukkan jenazah yang satunya, maka itu boleh. Tetapi ada syaratnya dan ini cukup ketat. Apa syaratnya? Tidak mengganggu dan merusak jenazah yang sudah ada. Jangan sampai nanti jenazah yang ada harus diangkat dulu. Atau kemudian ketika proses penggalian di masa musim hujan, mengakibatkan air masuk, kemudian membasahi liang yang sudah ada jenazahnya tadi. Maka itu tidak diperkenankan. Kalau ada kemungkinan menguburkan di lain tempat, artinya masih luas gitu. Kan orang menguburkan dalam satu tempat itu bukan karena tidak punya lahan aja. Ada karena misalnya ini kakak beradik, oh ini sahabat dekat, profesinya sama-sama guru ngaji, biarlah mereka bersama, kata orang sekarang, dari dunia sampai akhirat begitu. Nah, apakah kemudian ada persyaratan jeda waktu misalnya Kiai untuk menumpuk? Karena kan kalau apalagi di Jakarta ya Kiai ya, lahan kuburan itu kan sulit sekali sebetulnya. Nah, apakah kemudian jadi kalau harus ada mau jeda menumpuk waktu? itu persoalannya hanyalah pada etika saja. Ya, pada etika saja bagaimana orang sekarang itu ketika dikubur, kan ada yang pakai papan juga tuh di atasnya. Jadi ketika ada penggalian selanjutnya, itu tidak langsung runtuh tanahnya ke bawah dan lain sebagainya. Ada yang bisa membuat itu seperti lahat itu Mbak Eva. Jadi kalau dilihat tuh kayak kasur bertingkat. Dia dimasukkan dari arah samping, kemudian ada kayak memasukkan sedikit ya, ditaruh di sini, nanti ada tanah tinggi dulu berukuran kadang-kadang setengah meter, dimasukkan lagi sehingga dia seperti ranjang susun. Oke, jadi harus menghormati jenazah tetap yang menghormati sudah jenazah ada yang sudah ada dan dan ingat ya, ketika melakukan penggalian setelahnya, apa yang Anda lihat di dalam liang kubur itu tidak boleh Anda ceritakan kepada orang lain. Karena itu nanti akan menjadi fitnah dan itu menyakiti keluarga jenazah. Kita sering banget di Indonesia terus bikin cerita yang enggak. Oh saya lihat nih jenazahnya, wah sudah ada warna gosongnya, kainnya kayak terbakar begini. Ah kasihan. Itu menyakiti yang mati dan juga menyakiti keluarganya yang hidup. Jadi ketika melakukan penggalian lagi, apapun yang Anda lihat itu serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kemudian diumbar atau diceritakan kepada orang lain, kecuali dibalik Mbak Eva. Yang
yang baik, boleh. Dia menggali terbukti wangi, jenazahnya Iya. utuh. Sebagai itu lihat tuh guru ngaji kita, betapa tulusnya ketika mengajar dan betapa mulianya ketika ada di dalam kubur. Oh itu boleh ya untuk Boleh kalau menceritakan kebaikan. ya, kalau kebaikan ya Kiai Iya. ya. Oke. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya Kiai. Ini dari Ibu Nisa di Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Nisa. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi hati yang sedang merasakan iri, dengki, hasut atas kenikmatan yang sedang Allah berikan kepada orang lain. Iya. Ini mungkin sering kita alami juga ya. Bukan secara cuma ibu pribadi. saya juga dan kita semua sering begitu. Apalagi kenikmatan yang didapatkan orang tersebut adalah sesuatu yang selalu kita bawa dalam doa. Nah itu Kiai itu. Yang pertama itu harus menyadari Mbak Eva bahwa semua orang yang hidup di dunia ini punya bagian masing-masing. Dulu Imam Hasan Al-Basri itu ditanya, guru, kenapa guru itu dalam hidup itu kelihatan tenang, tidak pernah punya sifat hasut dan iri hati? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di antara yang membuat hidup saya tenang, saya selalu meyakini bahwa apa yang menjadi bagian saya itu pasti akan sampai kepada saya. Dan apa yang bukan menjadi milik saya, walaupun saya mengejarnya, itu tidak akan sampai kepada saya. Dulu guru saya pernah bilang gini Mbak Eva, guru saya itu bilang gini, saya ini orang hebat, dan memang orang hebat beliau. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan sosial, saya dikalahkan oleh orang yang tidak hebat seperti saya. Ini para pemirsa jangan salah paham ya. Beliau itu tidak ngomong di depan umum loh. Itu ngomong depan saya. Yang saya duduk di kaki beliau itu bertahun-tahun dan saya tidak meragukan kehebatan beliau. Terus beliau begini, Faiz, saya ini kan lebih hebat dari si A dan si B. Saya bilang, betul guru, buktinya saya ngajinya sama guru, kata saya. Terus dia bilang, tapi lihat, dia sampai di sana, saya tidak sampai ke sana. Saya bilang, lalu apa yang harus kita lakukan guru? Nggak usah melakukan apa-apa. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak mustahil untuk kita miliki. Tetapi dia tidak menjadi milik kita karena itu bukan nasib dan takdir kita. Kalau sudah melihat itu, kata guru saya, hati saya itu tenang. Satu. Yang kedua, semua yang ada di dunia ini itu sudah dicatat di Lauhil Mahfudz. Dan Allah mencatat itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat hikmahnya. Maka apa yang menjadi takdir saya itu harus saya syukuri karena di dalamnya ada rahmat dan rahman Allah. Sementara apa yang menjadi keinginan saya itu murni lahir dari hati saya, bukan dari Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Oleh karena itu pesan saya kepada ibu dan kepada diri saya sendiri, ayo kita berdamai dengan apa yang menjadi bagian dari kita. Ketika kita diberi oleh Allah tempe, tidak diberi oleh Allah daging, karena Allah tahu hanya ibu dan saya yang bisa mensyukuri tempe. Maka tempe itu dihantarkan kepada saya dan ibu agar syukur di muka bumi ini terdengar, dipanjatkan kepada Allah. Maka itu akan menjadi takdir indah tersendiri buat kita. Oke, baiklah Ibu Nisa, semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa menyejukkan hati ya, melapangkan hati. Insya Allah takdir Ibu juga nanti akan lebih indah, lebih baik lagi begitu ya Kiai. Amin ya rabbal alamin. Nah Kiai, tadi itu pertanyaan terakhir. Kiai, terima kasih untuk segala ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.